يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang kemunculan Dajjal dan terbunuhnya oleh Nabi Isa alaihi salam. Sahabat, Dajjal bagi kaum muslim adalah sebuah hal yang gaib. Istilah gaib di dalam Islam mencangkup berbagai hal seperti rezeki, kematian, jodoh, ruh manusia, surga neraka, dan hari kiamat. Sedangkan munculnya Dajjal adalah sebuah tanda-tanda akan terjadinya yaumul kiamah atau kiamat. Kiamat di dalam bahasa Indonesia adalah hari kehancuran dunia. Kata ini diserap dari bahasa Arab Yaumul al-Qiyamah, yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan hari kiamat, kehancuran alam semesta beserta isinya, dalam bahasa Arab adalah as-sa'ah. Munculnya Dajjal di muka bumi adalah salah satu ciri-ciri akan terjadinya kiamat. Sedang kiamat sendiri di dalam Islam terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah kiamat besar, yang kedua adalah kiamat kecil. Munculnya kiamat besar akan terjadi setelah kiamat kecil terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh berabad-abad yang lalu telah bersabda tentang hari kiamat ini. Sesungguhnya kiamat tidak akan pernah terjadi hingga muncul 10 tanda sebelumnya. Penenggelaman yang terjadi di barat, penenggelaman yang terjadi di timur, dan penenggelaman yang terjadi di Jazirah Arab. Asap, Dajjal, binatang bumi, Yajud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari ujung Ad yang menggiring manusia, dan yang ke-10 turunnya Isa bin Maryam. Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai pada seutas benang. Jika benang tersebut putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya. Kemunculan Dajjal. Hari kiamat akan datang dengan ditandai munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal ini adalah sebuah hal yang besar sepanjang peradaban umat manusia, yang mana peradaban manusia dimulai dari Nabi Adam hingga masa sekarang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, di antara kejadian Adam hingga hari kiamat tidak ada suatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri Dajjal. Dajjal banyak dikenal dengan ciri-cirinya, yakni makhluk raksasa bermata satu, yang mana akan keluar dari suatu tempat antara negeri Syam dan Irak. Dikisahkan Dajjal akan tinggal selama 40 hari. Menurut kisah, ciri-ciri Dajjal yakni bertubuh besar, bermata satu pada dahi, serta mempunyai banyak sekali pengikut, di antaranya kaum wanita Yahudi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mengenai hal ini. Pada suatu hari Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal kepada manusia dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak buta. Ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal buta mata kanannya seperti anggur yang timbul. Hadis riwayat Bukhari. Tempat kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal sendiri telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utarakan, yakni sebagai berikut. Dia akan keluar di antara Syam dan Irak dan akan membuat kerusakan ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi? 40 hari. Sehari seperti 1 tahun,
sehari seperti 1 bulan, sehari seperti 1 Jumat, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat, setelah tadi adalah sekilas kisah tentang turunnya Dajjal, maka tanda-tanda akan terjadinya kiamat yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah Dajjal muncul, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kembali Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Karena sejatinya sebagai umat muslim tentu kiranya kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam tidak pernah meninggal sebelumnya. Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit sebelum para pembenci Nabi Isa akan membunuhnya dengan cara menyalibnya. Hingga pada akhirnya murid Nabi Isa yang berkhianat, yakni bernama Yudas Iskariot lah yang disalib. Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi. Nabi Isa akan turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di negeri Syam. Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Sahabat, sebelum terjadi kiamat, Dajjal, pembawa manusia ke dalam jalan kesesatan, akan terlebih dahulu dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika dalam kurung telah demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada Menara Putih di timur Damaskus. Di antara 2 sayap malaikat, jika ia menundukkan kepalanya, maka turunlah rambutnya, dan jika ia mengangkatnya, maka mengalirlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau napasnya, melainkan ia akan mati seketika itu dan napasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan mencari Dajjal hingga didapatkannya di pintu Lud, maka Dajjal akan dibunuh di sana. Kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum yang telah dipelihara Allah dari gangguan Dajjal dan mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan kedudukan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihi salam menghancurkan salib dan memerangi kaum kafir. Sahabat, selain membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihi salam dikisahkan akan menghancurkan salib-salib dan akan memerangi kaum kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa akan memerangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan menghapus jizyah atau upeti. Allah akan menghancurkan seluruh agama pada masa tersebut, kecuali Islam. Pada zamannya Allah akan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Akhirnya amanah pun terjaga di muka bumi, hingga harimau dapat hidup dengan unta, singa dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak pun bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Ia akan hidup selama 40 tahun. Kemudian ia meninggal dunia, lalu orang muslim mensolatkannya. Hadis riwayat Abu Ahmad. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.